Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pangan dan Hortikultura telah berhasil menjadi salah satu daerah sentra penghasil jagung terbesar di Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini, di samping komoditi tanaman pangan lainnya seperti padi. Predikat tersebut diperoleh Kabupaten Pasaman Barat berkat kerja keras dan kerja cerdas pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat bersama stakeholder lainnya yang mensupport kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Sani Ismail, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas subsektor tanaman pangan dan hortikultura guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sektor tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2023 memproduksi hingga 217.971 ton jagung. Selain itu, produksi unggulan Kabupaten Pasaman Barat di sektor hortikultura yaitu komoditi cabai, alpukat, dan jeruk. Pada tahun 2023, produksi cabai di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 6.379 ton, jeruk 5.143 ton, dan 14.206 ton alpukat. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2023 melalui dana alokasi khusus Kementerian Pertanian mendapatkan 16 unit pembangunan infrastruktur yang terdiri dari rehab jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan usaha tani hortikultura, dan alhamdulillah itu sangat membantu seluruh kelompok tani yang ada di Pasaman Barat dalam meningkatkan produksi hasil pertanian di Pasaman Barat. Kita berharap ke depannya di tahun 2024 peningkatan produksi pertanian kita bisa sebagai pemasok luar Pasaman Barat sehingga petani Pasaman Barat ekonominya bisa meningkat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat dalam rencana strategi atau Renstra tahun 2020 hingga tahun 2025 memiliki sasaran untuk meningkatkan produksi dan produktivitas subsektor tanaman pangan dan hortikultura dengan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersumber dari dana APBD, APBN, dan dana alokasi khusus atau DAK. Pada tahun 2023, produksi komoditi jagung di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 217.971 ton atau naik 2.321 ton dari tahun sebelumnya. Dan produksi komoditi padi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 100.597 ton. Produksi ini naik 4.844 ton dibandingkan tahun sebelumnya dengan luas baku lahan sawah 8.873 hektar dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Selain unggul dalam produksi komoditi pangan, jagung, dan padi, Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki produk unggulan di sektor hortikultura. Produk unggulan Kabupaten Pasaman Barat di sektor hortikultura seperti komoditi cabai, alpukat, dan jeruk. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berhasil mempromosikan komoditi alpukat di ajang Asia Games 2019 yang difasilitasi oleh Dirjen PDT Kemendes, PDT, dan Transmigrasi. Sehingga saat ini terus dilakukan pengembangan penangkaran benih alpukat ini untuk menjawab permintaan bibit alpukat bersertifikat dan bermutu. Pengembangan penangkaran benih ini dilaksanakan di Grimaju, Kecamatan Luhaknan Duo. Harga buah alpukat yang cenderung stabil membuat petani bersemangat untuk menanam alpukat. Dalam meningkatkan produksi komoditi pangan dan hortikultural di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang tahun 2019 hingga 2023, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah membantu sarana dan prasarana berupa benih seperti padi, jagung, dan cabai, pupuk bersubsidi, alat mesin pertanian seperti traktor roda 2, kultivator, hand sprayer, dan rice transplanter. Untuk prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023
telah membangun jalan usaha tani sepanjang 14.055 meter melalui dana APBD dan DAK yang tersebar di wilayah Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman, Kinali, Luhak Nanduo, dan Talamau untuk mempermudah akses petani membawa hasil pertanian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mengurangi pengeluaran. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang berguna untuk mengatur ketersediaan air pada lahan sawah sepanjang 1.990 meter pada tahun 2023 melalui dana APBD dan DAK. Untuk sektor hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memberikan bantuan pekarangan pangan lestari atau P2L berupa bantuan rumah bibit, demplot sayuran, saprodi, berguna untuk memenuhi kebutuhan sayuran skala rumah tangga, serta bantuan kampung buah seperti alpukat dan manggis, berguna untuk memenuhi kebutuhan buah-buahan di daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2023, jumlah penyuluh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 31 orang PNS, 18 orang P3K dan 40 orang THL dengan jumlah kelompok tani mencapai 1.550 kelompok tani. Pada tahun 2024, Kabupaten Pasaman Barat mendapat alokasi padi biofortifikasi 750 hektar atau 18.750 kilo dan mendapat alokasi jagung seluas 300 hektar atau 4.500 kilo. Di tahun 2024 ini juga Kabupaten Pasaman Barat mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 18.044 kilo, menjadi totalnya 38.200 kilo. Dari Pasaman Barat, reporter Diskominfo Pasbar melaporkan.